Dapat naintindihan mo na yun. Oops. Hai 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 movie mania, ketemu lagi dengan Mimin yang selalu setia menyajikan sajian film baku naik yang membuat ngantuk kita menjadi hilang. Ada orang mengatakan uang bukan segalanya, tapi kadang jika tidak ada uang justru membuat orang melakukan hal-hal atau pekerjaan yang tidak halal demi bisa punya banyak uang. Kali ini kita akan mereview tentang seorang mahasiswi yang bekerja sampingan sebagai kelelawar malam di sebuah aplikasi yang jatuh cinta sama pelanggannya yang selalu memakai jasanya itu. Kisah cinta mereka yang awalnya indah karena sering baku naik harus diakhiri dengan kesedihan karena cowoknya itu yang sering merasa disakiti. Langsung saja inilah dia filmnya, Doblado. Bukan balado ya. reimburse kita. Problema ba yun? Terlihat seorang gadis imut cantik manis yang bernama Jaira, mantanku, yang seorang mahasiswi dan bekerja sampingan sebagai kelelawar malam, bertemu dengan seorang cowok dengan rambut gaya kudanya bernama Ronan yang bulut listriknya sudah lama kehausan. Ronan menggunakan jasa Jaira karena dia terlihat sangat mirip dengan mantannya yang bernama Sophia yang telah pergi ke dunia lain. Sebelum baku naik, Jaira menjelaskan syarat yang harus dipatuhi jika baku naik dengannya. Salah satunya tentu saja harus menggunakan helm dengan keselamatan agar bisa mengebut dengan aman. Ronan juga meminta agar Jaira memakai pakaian sekolah kepunyaan pacarnya agar dia bisa mengenang kembali saat-saat baku naik dengan pacarnya itu dulu. Setelah deal, mereka pun melakukan ritual baku naik dengan mantapnya, bos. Jadi pengen juga coba order nanti. I'm yours forever. Setelah selesai baku naik, Jaira mengatakan bahwa tidak mudah untuk menggunakan jasanya karena hanya anggota VVIP yang bisa menemukannya. Dan Ronan mengatakan kalau dia bisa menjadi anggota VVIP berkat sepupunya yang bernama Tommy karena dia dekat dengan bosnya Jaira. Hindi ko ma-access yun. Yung pinsan ko na yun. Keesokan harinya, Jaira seperti biasa melanjutkan kuliahnya di kampus. Setelah itu, Jaira melanjutkan tugas sampingannya yaitu baku naik dengan Ronan lagi karena Ronan menyukainya dan terus menggunakan jasanya itu. Mungkin kepunyaan Jaira masih merah jamu kali ya. Thank you. Tomorrow, let me check. Keesokan harinya, si Ronan ini mengorder Jaira lagi dan mereka pun melakukan ritual baku naik lagi dengan mantapnya, bos. Si Ronan bahkan mengatakan kalau barangnya Jaira lezat. Bisa aja si Ronan keriting ini ya. Setelah pertarungan dengan Ronan berakhir, Jaira melanjutkan pertarungannya dengan seorang yang bernama Mr. L yang ternyata adalah bokap dari teman kampusnya. Si Mr. L ini tidak mau menggunakan helm keselamatan yang akhirnya membuat Jaira membatalkan pertarungannya dengannya. Mr. L kemudian kecewa dengan memberi nilai jelek di aplikasinya kepada Jaira. Setelah itu, Jaira bertemu dengan Ronan lagi di warung kopi Johnny. Di sana, Ronan memberikan Jaira bunga dan hubungan mereka semakin hari tampak semakin dekat dan lebih dari sekedar penjual dan pembeli lagi. Terbukti, mereka sering chat ketika ada waktu luang. Kemudian lanjut teleponan dan karena orang tuanya Ronan sedang tidak ada di rumah, Jaira pun ke rumahnya Ronan dan mereka melanjutkan lagi baku naik di kamarnya dengan mantapnya dengan gaya 69 juga, bos. Posisi favorit gue, cuy. Lanjut, kemudian Jaira bertanya kepada Ronan apakah dia bisa membuatnya menyemprot dari kerang jepitnya. Ronan yang tak tahu caranya pun dibimbing dengan bantuannya Jaira mencoba membuat Jaira menyemprot dan menyentuh spotnya. Seru juga nih. Akhirnya Jaira ternyata bisa dibuat klimaks oleh Ronan dan nyemprot ke mukanya Ronan. Ronan mengira dia telah berhasil, tapi ternyata itu air dari keran di taman itu, bukan hasil muncrat dari kerang jepitnya Jaira. Jaira mengatakan lain kali dia akan bisa minum lebih banyak dan Ronan bisa mencobanya lagi. Andai juga, Mimin mau coba juga dah. Setelah itu, mereka main air di taman itu dan lanjut baku naik satu ronde lagi dah. Besoknya Jaira ditelepon oleh Madam Alexis, bosnya Jaira yang kesal kepadanya karena ulasan Mr. L yang jelek kepadanya. Madam Alexis juga mengatakan agar Jaira tidak hanya melayani Ronan sendirian saja, biar ulasan kepadanya tidak jelek ke depannya. Napakagalante ng tao. Kaya galit na galit sa'yo si Mr. Ronan kemudian mengatakan bahwa dia telah move on dari Sophie, mantan pacarnya dulu, dan sekarang dia akan lebih fokus bersama Jaira. Dan Ronan mengungkapkan isi hatinya kepada Jaira dengan meminta agar Jaira mau menjadi pacarnya. Dan Jaira pun bersedia menerima Ronan sebagai pacarnya.
Orang pacaran dulu baru baku naik. Ini sudah baku naik beberapa ronde baru pacaran anjay juga. Mamahalin kita. Ketika sedang tidur, Jaira ditelepon oleh Madam Alexis bahwa besok sore dia harus melayani seorang pak tua yang merupakan anggota kongres tamu VVIP mereka. Tapi Jaira mengatakan bahwa besok dia sudah janjian sama si Ronan. Karena dibentak dan tak bisa melawan bosnya itu, Jaira pun menurutinya. Madam, taniman kita ng bala dyan sa... Besoknya Jaira mengatakan kepada Ronan bahwa dia sedang tidak enak badan harus membatalkan janjian mereka. Ronan kemudian mengantar Jaira pulang ke apartemennya. Tidak berapa lama, kemudian Jaira pun keluar lagi dijemput oleh mobil lain dan dilihat oleh Ronan yang ternyata belum pulang. Ketika Jaira pulang, Ronan pun langsung naik dan memasuki kamarnya Jaira sambil menangis karena merasa telah dibohongi oleh Jaira. Sa labas ng kondo. Bing, masakit din sa akin yun eh. Tapi Jaira menjelaskan bahwa Madam Alexis yang memaksanya untuk keluar baku naik dengan tamu VVIP mereka. Ronan yang mendengar itu pun bisa mengerti dan memaafkan Jaira. Dan Ronan mengatakan akan berbicara kepada Madam Alexis agar Jaira berhenti dari pekerjaannya sebagai kelelawar malam lagi. Besoknya Ronan menemui sepupunya yang bernama Tommy untuk meminta bantuan agar berbicara kepada Madam Alexis masalah Jaira yang ingin berhenti bekerja sebagai kelelawar malam. Dan Tommy pun bersedia membantu berbicara kepada Madam Alexis karena dia dekat dengannya. Tiba-tiba mereka melihat di TV ada berita tentang tewasnya salah seorang anak buah Madam Alexis setelah baku naik dengan salah satu anggota kongres tamu VVIP mereka. Setelah melihat itu, Tommy pun mengatakan bahwa sementara tidak bisa berbicara kepada Madam Alexis soal Jaira yang ingin berhenti bekerja. Ina, kawawa naman. Uy, Kuya Tommy. Nan, sorry ah. Sorry. Ketika pulang dari kampus, terlihat Jaira sedang menunggu jemputan dari Ronan. Teman kampusnya yang melihat Jaira sedang menunggu jemputan itu pun penasaran siapa cowoknya Jaira. Mereka yang dijemput oleh ayahnya yang ternyata adalah Mr. L sedang mengamati Jaira ketika dijemput oleh Ronan. Mereka penasaran kepada Jaira kenapa bisa mempunyai banyak duit, bisa tinggal di apartemen bagus, punya HP bagus, padahal keluarganya adalah orang miskin. Mereka mengira bahwa bakalan ada bapak-bapak yang menjemput Jaira. Tak tahunya mereka kaget ketika melihat Jaira dijemput oleh Ronan yang ganteng. Tara na. Okay. Man, ang fierce talaga ni Jack. Malamnya Jaira ditelepon oleh Mr. L, bokap teman kampusnya. Mr. L ini meminta Jaira baku naik dengannya dan dia akan membayar 2 bahkan 3 kali lipat. Tetapi ditolak. Mr. L akan membeberkan semua foto profilnya, pekerjaannya dan videonya kepada admin di kampus dan juga kepada keluarganya jika Jaira menolak. Mendengar itu, Jaira tak bisa berbuat apa-apa daripada semua orang tahu pekerjaannya itu. Dia pun memberi jatah kepada Mr. L yang kampret itu, walau tak dibayar di malam itu juga dengan paksa. Besoknya Ronan melihat Jaira yang sedang dibawa Mr. L langsung kecewa dan menangis karena tahu Jaira masih sama pria yang lain. Dan sejak saat itu, Ronan jadi sedih sampai stres karena mengira Jaira telah mengkhianatinya. Tommy juga mengatakan kepada orang tuanya Ronan, kenapa si Ronan bisa jatuh cinta kepada Jaira yang merupakan kelelawar malam. Hindi na talaga namin alam kung anong gagawin namin. Setelah digauli Mr. L dengan paksa, Jaira pun meminta bantuan kepada bosnya, Madam Alexis. Jaira menceritakan semua hal yang dilakukan Mr. L kepada dirinya sambil menangis karena Mr. L terus memerasnya dengan minta jatah. Jika tidak, maka dia akan menyebarkan semua hal negatif kepada keluarga dan teman. Binidyo niya ako. Napakawala yan. Mendengar itu, Madam Alexis pun mengajak Jaira untuk menjebak Mr. L dengan mengajak Mr. L dan Jaira bertiga dengannya bermain baku naik bersama. Mimin mau ikut juga, coy. Tatlo, with Mr. L. Sukay ko yun sa'yo eh. Do you want me? Waktu itu Jaira karena minum terlalu banyak akhirnya mabuk dan pingsan, menyisakan Madam Alexis dan Mr. L yang berperang. Setelah sadar, Jaira yang di tangannya memegang pistol melihat Mr. L telah pergi ke dunia lain di lantai. Dan dia tidak tahu siapa yang menghabisinya. Melihat itu,
Jaira pun lari ketakutan, tapi semua rekaman bukti CCTV yang ada telah menetapkan Jaira dan Madam Alexis sebagai tersangka, dan berita itu pun diketahui oleh si Ronan. Mengetahui dirinya telah menjadi tersangka, Jaira pun melarikan diri ke hutan dan menelpon Ronan untuk membantunya, dan Ronan pun pergi menemui Jaira. Tapi Ronan yang kali ini sifatnya telah berubah menjadi lebih jahat, berubah menjadi lebih menyakiti Jaira. Ronan mengatakan bahwa dia sekarang berubah nama menjadi Conan yang tidak selemah dulu, yang selalu dipermainkan oleh Jaira. Setelah itu, Conan menarik Jaira dengan paksa untuk mengikutinya, di mana Conan kemudian menceritakan kepada Jaira bahwa dialah yang telah dulu menghabisi Sophie, pacarnya sendiri, Mr. L, dan Madam Alexis. Dan sekarang dia juga ingin menghabisi si Jaira. Tapi dari belakang suami Madam Alexis yang datang ke tempat itu dan menghabisi Conan di situ juga, karena Conan telah menghabisi istrinya, yaitu Madam Alexis. Dan tidak lama datanglah polisi ke tempat itu dan membawa pergi suami Madam Alexis dan Jaira. Dan film pun berakhir dengan seorang emak-emak yang nyanyi. Inilah perjalanan hidup seorang cewek cantik yang bernama Jaira, di mana dia telah jatuh ke dalam kehidupan yang telah memaksanya melakukan hal yang tidak halal demi mendapatkan duit. Memang pilihan ada di tangan kita masing-masing, tetapi jika bisa dengan cara halal, buat apa pakai cara yang haram? Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Jadikanlah hidup kita lebih bermakna dengan bisa berguna untuk orang lain, dengan membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Oke, sampai sini dulu Movie Mania. See you.